Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Saudaraku, hidup bahagia merupakan impian semua orang di dunia ini. Hampir pasti tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya susah. Umumnya, orang mengukur kebahagiaan dari apa yang mereka miliki. Entah itu uang, harta, kekayaan, kehormatan, ataupun ketenaran. Mengapa demikian? Karena pada umumnya, dengan harta atau uang, orang bisa memiliki segala sesuatu. Mau apa saja, selama ia memiliki uang, maka semua bisa didapatkan. Namun bila kita jujur, faktanya tidak semua hal yang kita miliki membuat kita berbahagia. Orang bisa memiliki tempat tidur yang sangat nyaman, tetapi orang tidak bisa membeli tidur itu sendiri. Orang juga bisa memiliki jam tangan bermerek, namun ia sendiri tidak bisa membeli waktu yang ada. Orang juga bisa membeli makanan yang enak, tetapi ia tidak bisa membeli sebuah kesehatan. Bahkan orang bisa membeli asuransi, namun ia tidak pernah bisa membeli keselamatan. Itu artinya orang bisa membeli segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak bisa membeli kebahagiaan. Sebab pada akhirnya orang akan sadar bahwa kebahagiaan bukan terletak pada benda-benda yang kita miliki, melainkan di dalam hati kita. Dari ayat firman Tuhan yang tadi kita baca di atas, saudaraku, pemazmur menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa kita miliki jika kita menemukan Allah di dalam hidup kita. Sebab pada dasarnya Allah lah sumber dari kebahagiaan kita. Itu artinya bila kita rindu mencari kebahagiaan sejati, kita harus mencarinya dengan cara yang benar, sesuai dengan yang Allah tetapkan. Melalui kebenaran firman-Nya, maka kita dapat menemukan kebahagiaan sejati tersebut. Jangan mencari kebahagiaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Mereka mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang fasik, dengan cara-cara yang tidak benar. Maka mereka tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Apa yang mereka pikir kebahagiaan itu sebenarnya hanyalah sebuah kebahagiaan semu belaka. Namun sebagai anak-anak Allah, Allah ingin agar kita menemukan kebahagiaan dengan cara yang benar, sesuai apa yang Allah tetapkan, bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, serta melakukan apa yang menjadi kehendaknya, disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaan yang didapat orang-orang seperti itu adalah kebahagiaan yang diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah kebahagiaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Air di sini adalah gambaran kebutuhan pokok manusia dan segala makhluk hidup. Sebab tanpa air tidak ada sesuatu pun yang dapat hidup.
Maka bila pohon ditanam di tepi aliran air, ia akan bertumbuh subur, bahkan menjadi besar, dan kemudian akan menjadi tempat bersemayam burung-burung, dan bahkan orang-orang bisa berteduh di bawahnya. Demikianlah Allah menghendaki anak-anaknya agar mereka menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Dia. Sebab di luar Dia, kita hanya menemukan kebahagiaan palsu. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui firman Tuhan di atas, mari kita belajar terus-menerus merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja kita gagal, tetapi terus bangkit, lakukan lagi, sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang taat di hadapan Allah. Ingat bahwa perjalanan hidup kita tidak ada yang tahu. Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Oleh sebab itu, mari kita melekat kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan, Sang Pengatur kehidupan, supaya kita senantiasa menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berbahagia. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, dan menjadikan kami orang-orang yang senantiasa berbahagia di dalam Engkau. Biarlah janji penyertaan-Mu senantiasa menjadi bagian kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan tetap ada di dalam on the track yang Tuhan telah tetapkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai badan gersang datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai.